Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aliksan. Nomor pokok mahasiswa 19 14 15 10 46 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang program interpretasi dan pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Program interpretasi dan strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Pembahasan. Yang pertama untuk mengetahui potensi sumber daya di Pulau Pahawang yang menjadi daya tarik wisata. Dan yang kedua untuk mengetahui tingkat persepsi, partisipasi, aspirasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata dan untuk menyusun strategi pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang, Provinsi Lampung. Kondisi umum Pulau Pahawang. Pulau Pahawang di Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan bagian dari pulau-pulau kecil di kawasan Teluk Lampung yang terdiri dari laut, pantai, rawa, daratan, dan daerah perbukitan yang mempunyai luas 1020 hektar. Topografi Pulau Pahawang. Desa Pulau Pahawang terletak pada ketinggian 10 meter dari permukaan laut, mempunyai topografi yang landai dan berbukit. Secara administratif, Desa Pulau Pahawang memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara, timur, dan selatan berbatasan dengan Teluk Lampung. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Dusun Bebanga. Jarak Pulau Pahawang ke pusat kecamatan 10 km, ke ibu kota kabupaten 75 km, ke ibu kota provinsi 45 km, dan ke ibu kota negara lebih dari 300 km. Kesesuaian lahan pantai Pulau Pahawang. Berdasarkan hasil pengamatan di pesisir Pulau Pahawang, hal ini menunjukkan bahwa pesisir Pulau Pahawang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata. Potensi sumber daya Pulau Pahawang. Pulau Pahawang memiliki sumber daya pantai dan laut yang beragam dan produktif sehingga dapat dijadikan sebagai objek wisata. Wisata yang terkenal dan banyak menarik wisatawan yaitu pesisir pantai, wisata mangrove, dan wisata terumbu karang. Hutan mangrove di Pahawang mencapai 141,94 hektar, sedangkan yang dikelola hanya 30 hektar. Jenis mangrove di Pulau Pahawang adalah jenis bidara, api-api, dan nipah. Terumbu karang. Ekosistem terumbu karang di Pulau Pahawang berada di bagian sebelah barat pulau yang dapat ditempuh dalam waktu 10 menit dari Pulau Pahawang besar. Sekitar perairan dijadikan lokasi snorkeling bagi wisatawan. Kondisi terumbu karang hidup yang ada di sekitar Pulau Pahawang sangat bervariasi. Tutupan terumbu karang, rooftop, landai, dan panjang antara 20 hingga 10 sampai 100 meter. Persepsi masyarakat dan pengunjung. Hasil wawancara mengenai persepsi pengembangan ekowisata dengan masyarakat lokal menunjukkan bahwa persepsi responden untuk pengembangan ekowisata dapat dikategorikan cukup baik. Hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan, para pengunjung yang rata-rata memiliki tingkat pendidikan sekolah yang menengah atas, sikap kepribadian motif, kepentingan pribadi, dan pengalaman merupakan beberapa faktor dari individu yang bisa membentuk sekaligus membiasakan persepsi. Selain itu, karakteristik dari sasaran yang diobservasi juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap persepsi. Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat. Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa 45% telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan wisata Pulau Pahawang. Salah satu bukti partisipasi dari masyarakat, yaitu masyarakat ikut andil dalam menjaga sumber daya di Pulau Pahawang. Aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan aspirasi masyarakat terhadap transportasi, promosi, fasilitas umum, akomodasi, dan dukungan pemerintah dalam pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang itu sebesar 50%.
dan pengunjung sebesar 59%. Strategi pengembangan ekowisata Pulau Pahawang. Berdasarkan hasil identifikasi penentuan prioritas strategi, dapat diketahui bahwa pengembangan ekowisata berbasis masyarakat di Pulau Pahawang membutuhkan pendampingan dari lembaga maupun pemerintah. Hal ini bertujuan agar masyarakat mempunyai arahan yang tepat dalam pelaksanaan pengembangan ekowisata Pulau Pahawang. Pengelola berharap adanya perhatian dan bimbingan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini. Keterbatasan SDM masyarakat mengharuskan adanya arahan dari pemerintah yang baik, yaitu mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pemerintah dan pihak non-pemerintah. Jadi, kesimpulan yang diperoleh dari berdasarkan hasil penelitian adalah potensi ekowisata Pulau Pahawang terdiri dari pesisir pantai, terumbu karang, dan hutan mangrove. Pengamatan kesesuaian lahan pantai didapatkan 95%, sehingga Pulau Pahawang sangat sesuai untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Persepsi responden untuk pengembangan ekowisata Pulau Pahawang cukup baik, dengan persepsi masyarakat 40%, sedangkan persepsi pengunjung 44%. Persepsi masyarakat dalam kegiatan wisata yang sudah cukup baik sebesar 45%, sedangkan partisipasi pengunjung dalam menjaga kebersihan Pulau Pahawang sudah baik yaitu sebesar 62%. Aspirasi terhadap dukungan pemerintah yang cukup baik. Dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.